dasar tidak sampai pada sekolah atau bahkan pada siswa yang membutuhkan. Atau jika dana tersebut sampai ke tangan para siswa, mereka tidak mendapatkan jumlah yang sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut John dan Kathy Parry, melakukan homeschooling untuk anak-anak diperbolehkan dengan alasan apapun yang Anda pikirkan. Dalam berhomeschooling, orang tua tidak perlu mengisi formulir atau daftar mengenai alasan apa yang orang tua pilih untuk si anak melakukan homeschooling. As you meet more parents who have chosen homeschooling as an alternative to public education, you realize that every parent express a different concern or reason to homeschool. Percayakan pada keyakinan Anda untuk melakukan homeschooling. Apapun alasan Anda, jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa alasan-alasan Anda melakukan homeschooling adalah tidak cukup kuat. Ada beragam alasan mengapa homeschooling menjadi pilihan bagi Oke, mohon maaf pembicara pertama. Waktunya sudah selesai. Mohon maaf ini ada gangguan teknisnya dari teman-teman share screen timekeeper. Jadi mohon maaf sekali, pembicara pertama waktunya sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih pembicara pertama atas sampaian argumennya. Baik, kita akan beralih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Ya, sudah siap untuk pembicara pertama dari tim kontra? Siap. Siap ya, oke. Waktu 5 menit dimulai ketika pembicara pertama tim kontra mengeluarkan kata pertamanya. Enggak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin berbahagia. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Nama saya adalah Muhammad Rahman Fauzan Tamam, selaku pembicara pertama. Saya akan memaparkan definisi serta poin-poin yang bertentangan dengan tim pro. Lalu ada pembicara kedua yaitu Sastia Rizky yang bertugas akan memperkuat argumen saya serta bukti-bukti yang kuat. Lalu ada pembicara ketiga yaitu Afrizal Nugraha yang akan merekonstruksi perdebatan sekaligus menyampaikan kesimpulan. Jadi orang tua dapat mengajar anaknya sendiri dengan bantuan tutor. Lalu pengertian dari public schooling atau sekolah reguler adalah tidak atau sekolah umum tidak memuat program secara khusus di dalamnya. Secara umum pembelajaran berlangsung dari pagi hingga siang. Nah, kelemahan dari homeschooling ini adalah menurut Harlock, kreativitas anak akan lebih berkembang ketika mereka bersekolah karena sekolah adalah tempat anak-anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan belajar keterampilan-keterampilan yang tidak didapat ketika peran orang tua ini kan hanya dibantu orang tua saja, sedangkan kemampuan orang tua tidak terlalu kompeten dibandingkan dengan tenaga pendidik. Lalu sarana dan juga prasarana di lembaga pendidikan homeschooling di Indonesia masih kurang. Nah, kalau misalkan ya kita sekolah publik itu kan udah ada prasarana dan sarananya, yaitu seperti berbagai macam lainnya gitu. Lalu juga sosialisasinya kurang gitu. Karena ketika homeschooling anak-anak hanya bersosialisasi dengan keluarga, orang tua dan lain seperti itu. Lalu problem yang berkaitan dengan masalah kognisi psikososial yang menyangkut beberapa hal mengenai pengingatan, pengalaran, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tanggung jawab, perhatian, serta perasaan, sikap maupun perilaku dalam kelompok yang dialami. Dalam jurnal homeschooling yang studi kasusnya pada peserta didik homeschooling di Kabupaten Jember, homeschooling itu berada homeschooling itu membosankan dan kejenuhan saat belajar sendiri karena terkadang membuat anak-anak iri melihat teman-temannya pergi sekolah bersama-sama terus bercanda dan bermain saat istirahat bersama gitu, sehingga memunculkan keinginan untuk bersekolah lagi agar bisa bersama-sama dengan teman lainnya. Dalam menyelesaikan masalahnya, anak-anak yang homeschooling ini masih bergantung dalam pemecahan masalah ini masih bergantung terhadap orang tua. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu dalam menyelesaikan masalah. Interupsi. Tadi pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwasannya homeschooling kurang adanya sosialisasi serta keterampilan. Apakah saudara tahu bahwasannya ada kriteria serta indikator untuk melaksanakan suatu homeschooling dan argumen yang tadi Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan kriteria atau indikator homeschooling yang ada di Indonesia. Terima kasih.
Oke, Anda baca harusnya homeschooling yang menurut Permendikbud tahun nomor 129. Di sana Oke, selain itu juga saya akan menyampaikan lagi tentang kurikulum, masalah kurikulum. Kurikulum dari homeschooling ini kan hanya tidak sesuai gitu dengan kurikulum yang ada di sekolah publik. Misalnya ketika SD dia homeschooling, lalu saat SMP ataupun SMA dia sekolah publik, itu akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Gitu. Sekiranya itu saja yang dapat saya katakan. Oke, baik, terima kasih pembicara tim kontra. Yang pertama dari Adven. Ya, baik, selanjutnya akan dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro ya, dari Penmas, yaitu Saudara Raihan. Sebentar. Waktu akan dimulai seperti biasa ketika pembicara kedua menyampaikan kata pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Dewan Juri yang saya hormati dan para kaum cendekiawan yang saya hormati dan saudara saya dari tim kontra yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Raihan Oleh Nugraha dari Delegasi Pendidikan Masyarakat tim 1 di sini akan secara tegas dan memberikan suatu argumentasi secara validasi dan terbukti dengan fakta-fakta dan hanya tidak melalui pertanyaan atau argumentasi melalui sudut pandang saja. Mosi perdebatan kita kali ini sangat menarik, yakni membahas mengenai sistem pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public school. Sebelum saya menyampaikan argumen saya yang sudah terverifikasi berdasarkan data dan temuan saya, izinkanlah saya untuk menyanggah terlebih dahulu pembicara serta argumen dari pembicara pertama dari tim kontra yang menyatakan bahwasannya homeschooling tidak memiliki suatu keterampilan dan sosialisasi sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan proses homeschooling tidak sesuai dengan kurikulum atau standar pendidikan Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, bahwasannya statement atau argumen dari pembicara pertama dari tim kontra sudah sangat salah. Bahwasannya ada indikator atau kriteria ketika kita melaksanakan suatu pelembagaan homeschooling. Hal ini saya sampaikan menurut jurnal dari pendidikan luar sekolah, volume 1 nomor 1 tahun halaman 1, halaman 50 sampai dengan 59, bahwasannya Kaseto salah satu penggagas serta pendukung penuh adanya homeschooling di Indonesia menggagas bahwasannya homeschooling ini sangat-sangat efektif karena dibuat rinci sebagai berikut. Pertama, penetapan tema dasar pembelajaran yang dilakukan homeschooling ini terpadu dan sama sifatnya dengan public school. Yang kedua, bimbingan dan konseling. Jadi pelayanan serta konsultasi para ahli untuk para pendidik atau para warga belajar di homeschooling sudah sangat tervalidasi, sudah sangat memuaskan sehingga tidak ada lagi argumen atau suatu pemikiran bahwasannya anak homeschooling memiliki suatu perkembangan psikologi dan kepribadian yang sangat rugi atau yang sangat buruk. Yang ketiga, dari perencanaan homeschooling sesuai dengan jadwal pelajaran. Hal ini sesuai dengan sistematika atau mekanisme dari sistem pendidikan Indonesia. Selain daripada itu, Dewan Juri yang saya hormati, homeschooling sangat efektif karena jumlah siswa dengan tenaga pengajar sudah sangat sesuai. Hal ini meningkatkan suatu mutu serta concern perhatian daripada tenaga pendidik untuk para warga belajar sehingga meningkatkan suatu warga belajar yang berkualitas dan memiliki suatu potensi yang sangat berkembang. Kedua, tidak semua anak bisa mengikuti suatu pendidikan berdasarkan public school karena
kita tinjau dan amati kelemahan daripada sistem pendidikan Indonesia, khususnya public school. Yang pertama, keterbatasannya waktu. Yang kedua, kebutuhan belajar yang masih rendah. Ketiga, pengembangan yang rendah. Dan empat, tujuan yang sama. Jadi tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa di statementkan bahwasannya anak homeschooling ini memiliki suatu indikator dan suatu mekanisme yang berbeda dengan public school. Selain daripada itu, saya sudah membuat suatu fakta serta informasi yang terverifikasi bahwasannya di Indonesia peningkatan homeschooler atau sebutan untuk peminat homeschooling semakin meningkat. Hal ini artikan bahwasannya homeschooling sudah sangat cocok dan sudah sangat efektif untuk diterapkan di Indonesia. Contohnya, 7 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, salah satunya Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Charlie Chaplin, bahkan sampai dengan Christopher Paolini atau seorang penulis novel laris elegan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang novelnya atau karyanya sudah sangat mendunia, itu merupakan hasil dari pendidikan homeschooling. Dan juga ada Profesor Heidowald, salah satu 3 mentor yang menyertai anak-anak peminat homeschooling dari Inggris ke Tokyo, mengatakan bahwasannya homeschooling sudah sangat efektif. Hal ini karena homeschooling merupakan suatu fasilitas yang tidak terbatas oleh kebutuhan pembelajarannya. Dan tak kalah dengan suatu statement dan suatu data yang telah kami temukan, ini dari suatu pengkajian yang bernama Homeschool Legal Defense Association atau HSDLA, yang menegaskan bahwa para siswa homeschooling tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena homeschooling menambahkan atau sedikit mengarsipkan dan mengimplementasikan suatu yang sesuai dengan mekanisme sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik, terima kasih dari pembicara. Ya, baik. Mohon maaf. Terima kasih kepada pembicara pro dari Penmas, pembicara kedua dari tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara kontra yang kedua dari tim kontra. Ya, barangkali memang teman-teman ingin interupsi, silakan saja sampaikan interupsi. Barangkali dari resen tidak tidak terlalu kelihatan, boleh langsung saja open mic interupsi, tapi hanya cukup sekali gitu bilang interupsinya. Jangan keterusan begitu. Ya, baik, untuk pembicara kedua dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap, Kang. Oke, baik ya. Ya, seperti biasa, waktu dimulai ketika pembicara kedua dari tim kontra menyampaikan argumentasinya. Baik, untuk itu saya persilakan kepada tim kontra pembicara kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan para penonton yang saya hormati, juga rekan dari tim pro yang saya hormati dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Saskia Rizky Sukmawati sebagai pembicara kedua dari tim kontra ini. Sebelum saya menyampaikan argumen dari tim kontra, mengapa kami tidak menyetujui adanya mosi pada kali ini, yaitu sistem pendidikan homeschooling lebih efektif daripada public schooling. Tadi sudah dibahas oleh pembicara kedua mengenai kurikulum, bahwa kurikulum pada homeschooling ini sesuai gitu, udah ada kriterianya. Nah, yang ditemukan bahwa pada jurnal penelitian keilmuan dasar dari Lembaga Homeschooling Depok, Lembaga Homeschooling Alam Depok, bahwa kurikulum pada homeschooling bisa berbeda-beda dari peserta yang anak satu dengan anak kurikulum pendidikan di Indonesia yang nantinya tidak mempunyai tujuan yang sama gitu pendidikannya. Terus di sini tadi juga saya izin mengulas dari tadi, dikatakan bahwa ada 489 anak yang DO, lalu ada 3.666 anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya karena tidak mempunyai biaya. Sementara homeschooling sendiri itu mahal. Lalu bagaimana ini gitu? Itu bukanlah solusi dari orang yang tidak melanjutkan sekolahnya gitu ya.
Nah, izinkan saya menyampaikan argumentasi saya. Saya tekankan, kami tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu sistem pendidikan homeschooling lebih efektif daripada sekolah normal, sekolah formal atau public school. Ada banyak kekurangan daripada homeschooling, yaitu yang pertama, yang paling mendasar adalah kurangnya sosialisasi pada jurnal studi kajian sosialisasi bagi anak yang dirancang oleh Ismail SPD MSI mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar tentang segala sesuatu yang meliputi bahasa, normal, nilai, sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, dan keagamaan. Lalu, sosialisasi menurut LDI dan di dalam jurnal ini mengatakan bahwa individu juga belajar sosialisasi mengenai tentang keterampilan sosial atau social skills, seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, dan cara makan. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Bahwa anak rentan memiliki usia sosialisasi mereka, yaitu pada sampai 13 tahun, laki-laki di 6 sampai 16 tahun. Nah, bisa dikatakan ya, mereka tidak akan mendapatkan sosialisasi yang sepantasnya seperti mereka di sekolah public school, di mana di public school mereka bertemu dengan orang dari berbagai daerah, orang dari berbagai suku maupun agama. Mereka bisa mempelajari setiap individu gitu. Sementara di homeschooling mereka hanya sendiri, hanya bertemu dengan keluarganya, atau mereka hanya bertemu dengan tetangganya ataupun tutornya. Seperti itu. Lalu di sini ada sosialisasi itu membentuk kepribadian anak. Maaf untuk Khalidah, interupsi Anda saya tolak. Silakan turunkan raise hand-nya, takutnya Anda pegal. Saya akan melanjutkan argumentasi saya. Nah, di sini selanjutnya ada kekurangannya, yaitu sebuah disiplin di sini. Di dalam homeschooling, disiplin bisa dikatakan bisa berkurang. Mengapa? Karena tidak adanya jadwal yang pasti. Karena semaunya anak. Anak itu mau kapan belajarnya, anak itu mau bagaimana belajarnya, itu semaunya anak. Tidak ada kedisiplinan gitu daripada anaknya sendiri, tanggung jawab dari anaknya tidak ada tanggung jawab. Jikalaupun ada, tapi itu lebih kurang daripada anak-anak yang bersekolah di sekolah public school. Lalu di sini ada. Oke, pembicara tim kontra yang kedua, waktunya sudah habis. Ya, oke, baik. Telah disampaikan beberapa argumen tadi dari tim kontra pembicara yang kedua. Kita tarik nafas dulu bersama-sama ya. Tarik nafas dulu. Ya, diingatkan kembali kepada teman-teman peserta yang ingin interupsi. Interupsi bisa dilakukan pada menit pertama sampai menit keempat. Lebih dari menit keempat itu tidak bisa mengajukan interupsi kembali. Jadi kalau mau interupsi ya sudah dari menit menit pertama sampai menit keempat gitu ya. Nah, oke. Dan diingatkan untuk tim kontra dan tim pro berarti teman-teman masih memiliki satu kali sesi gitu ya, satu kali sesi untuk melakukan untuk menyampaikan argumentasi dan menyampaikan interupsi, karena setelah ini interupsi akan tidak ada untuk si pembicara kesimpulan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya mungkin akan ada pembicara ketiga dari tim pro, dari Khalidah. Sudah siap? Insya Allah siap. Oke, siap ya. Nah, seperti biasa, waktu akan dimulai selama 5 menit. Waktu akan dimulai ketika pembicara mengatakan kata yang pertama. Baik, untuk pembicara ketiga dari tim pro, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengemukakan argumen juga izin menyanggah gitu pada kesempatan perdebatan kali ini. Hadirin, Dewan Juri, dan tim kontra yang saya hormati, nampaknya alur perdebatan kali ini sudah mulai memanas. Maka izinkan saya untuk menyanggah terlebih dahulu sebelum saya mengemukakan dan menguatkan argumen dari rekan-rekan tim kontra kami. Tadi disampaikan bahwasannya tim kontra itu sangat-sangat tidak setuju dengan homeschooling ini dikarenakan sosialisasi yang kurang. Mungkin rekan-rekan dari tim kontra belum mengetahui bahwasannya homeschooling sekarang itu senantiasa berkembang. Bukan saja satu jenis saja homeschoolingnya tidak seperti itu, tapi ada 3 jenis homeschooling, yang mana berdasarkan dari jurnal yang saya ambil,
yaitu mengenal homeschooling sebagai lembaga pendidikan alternatif yang ditulis oleh Diah Yuli Sugiyarti pada tahun 2009, bahwasannya ada program sekolah homeschooling ini ada homeschooling tunggal yang diselenggarakan oleh keluarga, kemudian ada homeschooling majemuk di mana terdiri dari beberapa keluarga dalam suatu lingkungan tertentu, dan yang ketiga ada homeschooling komunitas sebagai pengelolaan yang lebih luas lagi, lebih teratur dan terstruktur. Jadi tidak terikat oleh satu keluarga saja. Homeschooling telah berkembang. Kemudian dari tadi bahwasannya peran orang tua itu sangat penting, justru sangat penting di dalam sebuah proses pendidikan. Kita selaku anak itu cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Sebagaimana dalam suatu proses pendidikan ini ada penyair ternama bernama Hafiz Ibrahim yang mengungkapkan al-ummu madrasatul ula ida a'dadata sya'ban tayyibal a'raq, di mana ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Maka peran orang tua, khususnya dari ibu itu sendiri, memiliki peran yang sangat urgen gitu dalam proses pendidikan. Dan tidak akan pernah berhenti, akan senantiasa berlanjut. Oke. Maka dari itu, kami menyatakan sangat-sangat setuju bahwa sistem pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public schooling. Karena terdapat kelebihan dari homeschooling itu sendiri. Yang pertama, bahwasannya sistem pendidikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga. Di mana dalam public schooling itu ditentukan oleh pemerintah, tapi kalau dari jika di homeschooling itu lebih direlevankan dengan kebutuhan anak dan keluarga. Tadi telah disebutkan program sekolah homeschooling tunggal dan majemuk, di mana keduanya ini merupakan klasifikasi sebagai pendidikan informal. Hal ini berdasarkan UU Sisdiknas pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian homeschooling komunitas, di mana dalam hal ini termasuk ke dalam model pendidikan yang termasuk pendidikan non-formal, sesuai dengan pasal 26 ayat 4 UU Sisdiknas, yaitu kelompok belajar ditetapkan sebagai salah satu klasifikasi model pendidikan alternatif yang merupakan satuan pendidikan non-formal. Sehingga pada homeschooling informal maupun non-formal, pemerintah itu tidak mengintervensi dengan membuat peraturan tentang standar isi dan proses pelayanannya. Pemerintah hanya memberikan standar penilaian dan ijazah bagi lulusan homeschooling non-formal jika ingin disetarakan dengan pendidikan jalur formal, dan homeschooling informal jika ingin disetarakan dengan pendidikan jalur formal dan non-formal untuk dapat melanjutkan ke dalam perguruan tingginya. Kemudian manajemennya itu memakai kurikulum yang terbuka dan bisa dipilih. Lalu jadwal atau kegiatan belajarnya bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama. Tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada guru atau lembaga sekolah, yang sedangkan peran orang tua dalam pendidikan itu relatif minim dalam public school, serta model pembelajaran orang tua hanya mengawasi saja. Pada faktanya, dalam PJJ saat ini terdapat fenomena yang terjadi, bahwasanya berdasarkan laporan dari ABC News pada 7 Maret 2020, penutupan sekolah itu menyebabkan setidaknya ada 290,5 juta siswa dan mahasiswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu. Salah satunya karena orang tua yang tidak bisa mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Itu merupakan data dari Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan UNESCO. Kemudian daripada itu, dasar hukum homeschooling secara internasional adalah komitmen internasional World. Mohon izin, waktunya selesai untuk pembicara. Oke, ya. Terima kasih pembicara tim pro yang ketiga telah menyampaikan argumentasinya. Ya, selanjutnya setelah ini akan disampaikan pembicara dari tim kontra yang ketiga, sekaligus pembicara terakhir dari tim kontra. Nah, ada 5 menit untuk penyampaian argumentasi, dan ini kesempatan terakhir barangkali dari teman-teman tim pro ada yang ingin interupsi gitu ya. Nah, untuk pembicara dari tim kontra yang ketiga sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap ya. Seperti biasa, waktu akan dimulai ketika pembicara tim kontra menyebutkan kata pertama. Baik, 5 menit dipersilakan kepada tim kontra yang ketiga.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hadirin yang saya hormati, Dewan Juri, tim kontra dan penonton yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Perjal Nugraha, pembicara 3 dari tim kontra. Nah, mungkin untuk langsung saja untuk pembicaraannya, untuk topiknya, di sini izinkan saya untuk menyanggah terlebih dahulu atas apa yang telah diucapkan oleh pembicara 3 dari tim kontra, di tim pro. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah yang tadi pembicara 3 dari tim pro menyebutkan bahwa poin utama dari homeschooling ini adalah orang tua, yang mana orang tua dapat ikut membantu untuk menyusun kurikulum, jadwal pembelajaran, dan lain hal. Namun tadi di akhir disebutkan tim pro bahwa dalam laporan BBC News bahwa orang tua itu dalam PJJ ini orang tua tidak mampu mendampingi anak dalam pembelajaran. Maka dalam hal ini tim pro dari pembicara 3 menyampaikan hal kontradiksi dari atas apa argumen yang disampaikannya. Lalu tadi juga disebutkan bahwa tim pro menyebutkan, mungkin ini sudah diulas oleh tim pembicara 2 dari saya, bahwa pembelajaran homeschooling ini adalah mahal. Namun disebutkan juga tadi di akhir oleh pembicara 1 bahwa banyak anak atau peserta didik yang di DO ataupun keluar dari sekolah dikarenakan tidak mampu untuk membayar sekolah. Maka dari ini tim pro dari tadi itu menyebutkan hal yang kontradiksi dengan argumen yang tadi disampaikannya di awal. Nah, mungkin itu untuk sanggahan dari saya kepada tim pro. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh tim kontra, bahwasanya kita keras homeschooling ini efektif daripada public schooling. Yang pertama, homeschooling itu mahal, sesuai yang tadi disebutkan oleh pembicara 1. Yang kedua, tujuan pendidikan homeschooling tidak sama dengan tujuan pendidikan nasional, karena tadi sudah disebutkan padahal oleh pembicara 2 dari tim pro bahwa homeschooling ini katanya sesuai dengan pendidikan kurikulum pendidikan nasional. Namun dalam hal ini pembicara 2 dari tim kontra menyebutkan bahwa homeschooling itu tidak sama dengan kurikulum nasional, dikarenakan kurikulum pendidikan homeschooling itu menyesuaikan dengan peserta didiknya. Yang ketiga, aspek sosial yang tadi disebutkan atau tadi diperdebatkan oleh tim pro, bahwasanya aspek sosial ini seharusnya tidak diperdebatkan lagi karena sesuai dengan laporan dari Rumah Kak Seto. Namun dalam hal ini aspek sosial di sini tadi juga disebutkan bahwa homeschooling ini ada 3 kategori. Nah, dalam hal ini menurut laporan yang disampaikan oleh penelitian dasar keilmuan manajemen kurikulum homeschooling di Lembaga Homeschooling Alam Depok, di sekitaran Depok, itu menyebutkan bahwa komunitas homeschooling itu kebanyakan masih satu keluarga, yang mana keluarga dekat ataupun keluarga jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa homeschooling komunitas ini masih dalam ranah kenal dan kenal gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik itu homeschooling komunitas, homeschooling majemuk ataupun homeschooling tunggal itu sama saja aspek sosialnya kurang. Lalu yang keempat, psikologis. Aspek psikologis dalam homeschooling itu dapat mempengaruhi aspek psikologis dari peserta didik, yang mana dia bisa merasa iri dikarenakan melihat peserta didik yang bersekolah di public schooling bisa berangkat bersama untuk ke sekolah, bisa bermain bersama di sekolah, dan lain hal. Lalu yang kelima, aspek fasilitas, yang mana homeschooling di Indonesia fasilitasnya masih kurang, terutama dalam hal penelitian, baik itu di lab ataupun dan lain hal. Dan yang terakhir, kompetensi dalam mengumpulkan pendapat yang dalam homeschooling itu kurang, dikarenakan di situ manusianya kurang majemuk. Maka dapat disimpulkan bahwa kami dari tim kontra sangat menolak dengan mosi, yaitu efektivitas homeschooling lebih besar daripada public schooling. Terima kasih. Cukup sekian dari tim kontra. Saya kembalikan lagi kepada. Oke, baik. Terima kasih tim kontra atas penyampaian argumentasi. Baik, semakin panas ya teman-teman. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali
argumentasi yang diberikan oleh teman-teman dari tim pro maupun tim kontra dengan mengutip beberapa jurnal, dengan mengutip beberapa tadi mungkin syair ya yang dari pembicara pro ketiga. Nah, luar biasa sekali. Nah, dengan selesainya pembicara tim kontra yang ketiga, maka selesai juga penyampaian argumentasi gitu ya dari tim pro maupun tim kontra. Selanjutnya setelah ini akan ada penyampaian semacam kalimat atau beberapa kalimat patah kata gitu ya, yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra untuk benar-benar meyakini dewan juri, untuk benar-benar menguatkan argumentasinya selama 3 menit. Setelah itu kita akan mendengar tanggapan dari dewan juri, dan untuk hasil siapa pemenang pada lomba perdebatan kali ini itu tidak akan diberitahukan langsung di sini gitu, karena perlu ada pengolahan data terlebih dahulu gitu ya dari dewan jurinya. Begitu. Oke, dari tim pro yang akan menyampaikan pembicara penutup atau pembicara kesimpulan ini dari pembicara kedua. Oke. Sudah siap pembicara kedua? Siap. Oke ya. Seperti biasa, waktu akan dimulai selama 3 menit untuk tim pro yang kedua untuk menyampaikan kesimpulan dan juga penguatan kembali. Dan ini tidak boleh ada interupsi ya. Ingat, tidak boleh ada interupsi. Nah, waktu akan dimulai ketika sudah mengatakan kalimat kata yang pertama. Maka dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan saudara saya dari tim kontra yang saya hormati dan saya banggakan, juga tak lupa para audiens, para kaum cendekiawan yang saya hormati dan saya juga banggakan. Kami dari delegasi Penma 1 dalam tim pro sangat setuju sekali dan sangat menyetujui bahwasannya sistem pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public school. Daripada argumentasi yang telah kami rekonstruksi, data serta fakta yang sudah terverifikasi dan terbukti keabsahannya sudah sangat bisa menegaskan bahwasannya pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public school. Dan juga sidang dewan juri yang saya hormati, kita bisa melihat serta mengamati bahwa rekan kita, saudara kita dari tim kontra tidak mengerti sepenuhnya argumentasi dan data yang telah disampaikan oleh pembicara pertama sampai dengan pembicara ketiga dari tim kami, sehingga menimbulkan suatu pembahasan argumentasi dari tim kontra yang parameternya serta isi pembahasannya melenceng kemana-mana. Sedangkan saya di sini akan memperkuat serta menegaskan bahwasannya kami sangat setuju karena berbagai fakta serta realita yang sudah terjadi pada zaman sekarang. Dan lagi-lagi saudara kita dari tim kontra mengatakan bahwasannya sosialisasi, interaksi, keterampilan, dan kurikulum di homeschooling jauh tidak sesuai dengan sistematika sistem pendidikan Indonesia. Hal ini merupakan suatu hal yang menggelitik bagi telinga saya, bahwasannya pembicara pertama sama dengan pembicara ketiga tidak mengerti dan serta tidak memahami argumentasi yang telah kami sampaikan, bahwasannya ada penggagas atau ada sistematika pada saat kita melakukan homeschooling sesuai dengan Jurnal Pendidikan Luas Sekolah Volume 1 nomor 1 tahun 2016 halaman 50 sampai 59 bahwasannya tidak sembarangan homeschooling menjadikan suatu sistem pembelajaran bagi warga belajar. Hal ini sudah ada referensi serta sudah ada indikatornya. Antara lain sudah ada penetapan tema dasarnya, bimbingan konselingnya serta kurikulum dan perencanaannya. Dan lagi-lagi pembicara ketiga juga menegaskan bahwasannya sosiologi atau perkembangan interaksi sosial pada anak homeschooling jauh terbata-bata dibandingkan dengan public school. Hal ini saya tegaskan dan saya bantah dengan salah satu bukti dari Homeschool Legal Defense Association atau HSLDA yang menegaskan para siswa homeschooling tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Hal ini bisa menjadi suatu penegasan serta garis bawah bahwasannya anak homeschooling atau para homeschooler tidak sama sekali mengalami kesulitan dan komunikasi, karena pada praktik atau pada sistem pembelajaran di homeschooling menegaskan atau mengimplementasikan suatu sistem bimbingan konseling yang mana pelayanan konsultasi dengan para pendidik dan para siswa untuk mengembangkan suatu penyaluran pemeliharaan dan pengembangan serta kebebasan berpendapat. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwasannya pendidikan homeschooling jauh lebih efektif daripada public school. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih pembicara penutup atau pembicara pamungkas ya dari tim pro. Baik, cukup tegas, cukup beringas gitu ya, cukup lugas gitu ya penyampaian terkait argumentasi dan kesimpulan yang telah dibawakan oleh tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra, siapa yang akan menjadi pembicara terakhir?
Halo, tim kontra. Antara Rahman atau Sastia? Saya Kang, Berarti ya. pembicara kedua. Ya baik. Pembicara kedua ya. Seperti biasa waktunya 3 menit. Sekarang waktunya 3 menit. Sampaikan beberapa kesimpulan-kesimpulan dan juga seperti tadi mungkin poin-poinnya gitu ya. Untuk penguatan argumen dari tim kontra. Ya, waktu 3 menit akan dimulai ketika pembicara mulai mengeluarkan kata yang pertama. Baik. Untuk waktu 3 menit dipersilakan kepada pembicara penutup. Baik, terima kasih Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan penutup atas debatnya kali ini gitu. Dewan juri yang terhormat, teman-teman penonton yang terhormat, dan rekan lawan saya dari tim pro yang terhormat. Tadi sudah selalu dibahas ya oleh tim pro gitu, bahwa mengenai sosialisasi, bahwa mengenai kurikulum dan lain-lain. Di sini tadi dari tim pro mengatakan bahwa kami dari tim kontra tidak memahami konsep dari homeschooling ini sendiri dari argumen yang disampaikan oleh tim pro begitu. Tetapi di sini juga tim pro melupakan bahwa apa yang mereka katakan dari tadi itu bahwa banyak hal-hal kontradiktif. Dari mulai pembicara satu mengatakan bahwa tidak tadi ya saya ulas kembali bahwa ada anak-anak yang DO karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Lalu katanya homeschooling ini menjadi solusi, tetapi dilupakan bahwa solusi homeschooling ini juga memiliki dana yang mahal seperti itu. Lalu di sini tadi diulas mengenai orang tua. Sudah dikatakan oleh tim pro tadi bahwa peran orang tua di sini penting dalam homeschooling. Tetapi kita lupa bahwa orang tua memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai ilmu pengetahuan yang nantinya diajarkan pada anak. Dan tim pro juga melupakan bahwa orang tua tidak selalu ada di rumah, tidak selalu bisa memantau anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan kualitas anak-anaknya saat dididik nanti di dalam homeschooling? Walaupun memang ada tutor, tetapi tutor ini tidak sepenuhnya. Tadi sudah dikatakan bahwa peran orang tua di sini penting, seperti itu. Lalu saya bahas kembali lagi mengenai sosialisasi. Dikatakan bahwa tadi dari pembicara tim pro bahwa sosialisasi anak homeschooling, sosialisasinya tidak kesulitan. Lalu kita lihat di lapangan, anak cenderung sendiri, anak cenderung hanya di rumah, tetapi dia tidak berkontribusi pada lapangan di luar, tidak mempraktekkan gitu. Ketika nanti mereka pada lapangan kerja, ketika nanti mereka mencari kerja, apakah mereka akan gampang bersosialisasi? Seperti itu. Jadi dengan adanya homeschooling, itu tidak akan mempermudah anak-anak untuk sosialisasi, hanya akan membuat anak-anak menjadi pemalu, lebih menutup diri akan orang-orang banyak, seperti itu. Lalu, kurikulum. Memang kurikulum sudah ada sistematikanya, sudah dirancang, memang betul. Tetapi kita jangan lupakan bahwa kurikulum ini akan bisa berbeda dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, akan berbeda dengan anak-anak sekolah formal lainnya, seperti itu. Mungkin cukup penutup. Saya tegaskan lagi ya, bahwa kami dari tim kontra tidak menyetujui adanya masih ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pemaparan penutup yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Jadi sama-sama pembicara kedua gitu ya, menyampaikan pembicara penutup. Oke, dengan disampaikannya pembicara penutup ini, alhamdulillah sesi debat kali ini telah selesai. Nah, sudah debatnya, sudah panas-panasnya, kita tarik nafas terlebih dahulu. Setelah ini kita tetap menjadi teman-teman baik lagi ya. Oke. Selanjutnya mungkin akan kita mendengar nih review atau tanggapan dari dewan juri kita yang luar biasa sekali ini. Mangga. Ya, dipersilakan kepada Kang Jejem untuk menyampaikan beberapa hal yang menarik nih perlu dibahas pada kali ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita apresiasi diri terlebih dahulu dengan tepuk tangan dan sangat luar biasa ya. Perdebatan kali ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi semua punya pendapatnya masing-masing. Nah, ada beberapa catatan teman-teman. Dari penyampaian argumen demi argumen itu sudah disampaikan melalui data dan fakta yang ada, sehingga teman-teman juga berargumen tidak asal-asalan gitu kan. Teman-teman punya pendapat dengan bobot yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman di dalam perdebatan atau misalnya di dalam debat, selama saya berkecimpung di dunia perdebatan, founder di
klub debat dan lain sebagainya, memang dalam hal yang paling utama itu adalah penyampaian, gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, kita bisa menilai, oh ternyata ini nggak ada maksudnya gitu. Apa yang disampaikan terlalu berbelit-belit gitu, nggak to the point. Nah, sekelas debat itu jangan bertele-tele. Teman-teman harus langsung fokus kepada apa yang akan teman-teman sampaikan, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi ya dari segi bahasa ada beberapa pembicara yang memang belum memenuhi kaidah kebahasaan yang betul ya, karena di dalam debat itu kita harus formal sesuai EBI gitu kan ya. Ada beberapa kata seperti yang harusnya sudah ada jadi udah ada gitu kan. Terus yang harus selanjutnya ya jadi terus kayak gitu. Ada beberapa kata yang memang kita harus hindari karena mungkin kebiasaan ya dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan bahasa yang tidak formal, tapi teman-teman ini menjadi suatu pembelajaran buat kita untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang bagus. Terus sebenarnya catatannya banyak gitu ya, nanti saya akan komunikasikan kepada nilai teman-teman. Dan ingat, di dalam debat itu yang menjadi poin penilaian itu adalah tim, gitu kan ya. Meskipun di dalam satu tim itu ada nih satu orang atau satu pembicara yang bagus, tapi tidak didukung dengan tim atau pembicara yang lainnya. Ada juga yang kemampuannya biasa saja, tapi punya standar yang sama, gitu kan ya. Nanti juga akan diakumulasikan pada penilaian. Nah, teman-teman menang atau kalah itu sudah biasa ya dalam sebuah kompetisi. Jangan jadikan kekalahan itu yang nantinya teman-teman jadi draw, tapi enggak. Tapi harus teman-teman semakin termotivasi untuk selalu belajar. Ada masanya, ada waktunya ketika kondisi mendukung kita untuk bisa mungkin berkesempatan nih untuk lanjut ke tahap selanjutnya, atau misalkan kita tim kita harus ada yang diperbaiki, gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tim dadakan, ada yang tim yang memang sudah berkecimpung nih di dunia perdebatan, itu menjadi bisa kelihatan nih, ternyata ini timnya seperti ini kayak gitu. Terus apalagi ya? Tadi lebih ke waktu ya teman-teman. Hanya ada 1 atau 2 orang gitu ya yang dia pandai menguasai waktu gitu kan ya. Dari mulai penyampaian statementnya, kemudian apa yang disampaikan itu jelas dan waktunya juga diperhatikan dengan baik. Tadi ada beberapa, hampir semuanya itu kelebihan makanya gitu. Nah, sehingga ada beberapa argumen yang belum saya tangkap gitu, belum disampaikan secara semuanya. Terus nah di dalam debat itu teman-teman ada namanya penyampaian artikulasi gitu kan ya. Artikulasi teman-teman itu sudah jelas, cuman karena mungkin situasi yang semakin panas dan ingin menyampaikan dengan baik sehingga teman-teman adanya nervous, ada banyak kata-kata yang keceletot gitu kan ya. Nah itu harus diperhatikan. Tenang gitu kan, tapi teman-teman tegas gitu dalam menyampaikan dokumennya. Lanjut ke dari penyampaian mosi kelihatan ya mana yang memang fokus ke teks dan mana yang menguasai mosi gitu kan ya. Saya juga sebenarnya kalau online tuh bertanya-tanya sih, ini melihat ke sini tuh melihat teks atau memang menggali di otak atau kayak gimana. Itu mudah-mudahan saya tidak salah menilai gitu kan ya. Kemudian attitude. Nah, debat kita harus memperhatikan attitude ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman egois dengan argumen teman-teman dan hanya fokus pada timnya sendiri gitu kan ya.
teman-teman harus memperhatikan nih, oh ada sanggahan, oke kita respon dulu. Oh ternyata ada yang belum disampaikan nih, kita sampaikan secara lebih gitu kan. Itu terus, oke, udah sih selebihnya tinggal ditunggu hasilnya. Semoga sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Dan saya sekali lagi mengapresiasi teman-teman. Dan ternyata FIP berpotensi loh untuk menciptakan tim-tim debat yang luar biasa gitu kan ya. Saya pikir waktu saya menjadi ketua bidang pendidikan, ini mana tim debat KDMI, NUDC kok nggak ada gitu. Tapi ketika kita adakan kompetisi debat ini, oh ternyata banyak potensi loh gitu. Nah makanya Kang Diki ya nanti orang-orang ini kita beri kelas khusus gitu kan ya untuk nanti bisa lanjut ke ranah nasional ataupun internasional. Semangat teman-teman, begitu mungkin Kang Diki yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dan bisa berdebat kembali ya. Terima kasih banyak. Sukses ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Jijem atas tanggapannya. Ya, jadi sudah cukup baik banget ya, apresiasi tinggi-tingginya kepada teman-teman dari admin maupun penmas. Nah, setelah ini mohon ditunggu hasilnya karena perlu ada perekapan kembali, dan juga setelah ini mungkin akan ada satu sesi lagi dari teknologi pendidikan dan dari psikologi yang akan bertanding. Tapi sebelum itu teman-teman boleh bergabung dulu ke main room ya barangkali. Nah, mungkin akan ada arahan bahwa nanti tim peserta dia akan membuat case building di breakout room khusus, dan itu tidak diperkenankan untuk teman-teman penonton untuk bergabung gitu ya, karena barangkali memang mengganggu dalam case building dan barangkali malu-malu gitu ya, karena memang sudah disediakan oleh panitia untuk case building di sana bisa langsung digunakan seperti itu. Begitu mungkin ya. Terima kasih sekali kepada Dewan Juri, kepada tim pro dan tim kontra. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian untuk sesi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dipersilakan untuk kembali ke main room barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia dan Dewan Juri.